Smart FM. Smart Career. Small listeners, pernah nggak sih Anda melihat influencer atau public figure gitu ya? Kayaknya kok personal brandingnya unik-unik gitu ya. Bagaimana sih cara membangunnya dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membangun personal branding? Yuk kita bahas dalam Smart Career bersama dengan Kak Indah Warsetia. Halo Kak Indah, kita ketemu lagi. Nice. Seru ya kita seru pokoknya banget. bahas terus rupi terus gitu ya. Yes, Tapi yang insightful, yes. Yes, dan Maria senang banget dikasih kesempatan untuk ngobrol bersama dengan personal branding coach. Karena episode kali ini kita juga ngomongin soal personal branding gitu. Nice, Nah, yes. sering banget kita dengar personal branding, tapi mungkin secara definisinya gitu ya, ini apa sih personal branding? Yes, Apakah mengeluarkan sesuatu yang unik-unik dari dalam diri atau apa? Iya. Nah, sebenarnya banyak banget kalau bicara definisi personal branding, teman-teman mudah juga ya. Tinggal ketik di Google juga pasti keluar gitu kan ya. Nah, tapi setidaknya insight sedikit aja. Kita bicara personal branding itu core-nya adalah brand. Bagaimana kita mengenalkan sebuah identity gitu kan ya, ke market ataupun ke audiens gitu kan ya. Nah, bicara brand ini sendiri kan bisa terjadi di produk gitu ya, bisa terjadi di corporate seperti itu. Nah, tetapi ternyata impresi gitu ya ataupun image itu nggak hanya sekedar produk ataupun corporate aja yang bisa dinilai, yang bisa dievaluasi gitu kan ya. Tapi ternyata personal itu juga punya impresi, punya citra, ya kan, punya respon gitu, punya feedback, punya yang bisa diberikan. So then that's why hadirlah yang namanya konsep personal brand. Tapi konsep personal brand sama personal branding itu pun aktivasinya beda, definisinya beda, teman-teman. Iya kan? Catat ya. Iya, jadi kuliah umum deh ya. Jadi kalau bicara personal brand gitu kan ya, itu adalah proses aktivasi personal branding yang tanpa sengaja. Kita tuh sudah create gitu loh. Kita sudah lakukan. Natural gitu. Natural. Orang lain sudah bisa judging. Misalkan Maria orangnya kayak gini tuh bisa kamu ngebaca. cerewet Iya gitu, gitu kan ya. Oh, Maria yang jago jualan itu ya misalkan. Itu punya punya image dari audiens. Nah, kalau bicara personal branding, definisinya beda lagi. Kalau tadi bicara personal brand, itu kan berarti sesuatu hal yang dengan tanpa sengaja gitu kan ya, orang lain bisa memberikan respon feedback ke diri kita. Tapi kalau bicara personal branding, tuh ada kata kerja ing di belakangnya. Ini analisa Kak Indah aja, berarti dengan sukarela ataupun dengan sadar si personal tersebut yang membangun dan membentuk konsep dirinya dia mau seperti apa dikenal. Karena kadang gitu ya, orang lain menilai kita, aduh kayaknya kalau mau cari MC itu ingetnya Maria gitu ya. Ternyata kalau kita cek ke Maria misalkan gitu ya, aku tuh nggak pengen dikenal sebagai MC gitu. Aku pengen dikenalnya sebagai misalkan marketing development atau marketing apa misalkan gitu ya. Nah kan we don't know, walaupun ini terlepas dari job description ataupun profesi yang dia emban gitu kan. Nah, so then that's why terciptalah konsep personal branding yang mana bicaranya konsep ini terbangun atas dasar dirinya sendiri dengan sadar gitu kan ya, dan dengan sengaja. Jadi kalau dalam konsep biasanya Kak Indah ngasih sesi itu, personal branding itu terbentuk ada dua nih teman-teman, secara natural gitu ya, alami gitu ya, tanpa sadar tadi, ataupun juga secara terdesain. Nah, terdesain itu kita yang akan ngambil nih keren-kerennya, intisarinya dari kompetensinya kita, skillnya kita, value dirinya kita untuk didesain, di wrap up menjadi sebuah konsep ataupun satu fokus hebatnya diri kita. Jadi orang lain itu ngelihat kita tuh sesuatu hal yang kemasannya tuh udah yang keren gitu, ya kan? Tapi kok kayaknya susah ya membangun personal branding. Kayak tadi Kak Indah bilang bahwa kita tuh pengen dikenal sebagai apa. Kalau Maria sendiri masih bingung gitu, walaupun kerjanya di dunia broadcast gitu ya. Suka VO, suka MC, tapi masih bingung untuk aku tuh pengen dikenal sebagai apa? As a public figure kah? As a broadcasting kah? Bagaimana untuk menemukan apa yang aku tuh pengen dikenal sebagai apa sih gitu. Betul. Nah, tapi tadi udah menarik loh. Sebenarnya udah menciptakan segmen yang memang benar-benar niche marketnya kuat gitu kan ya, sebagai MC, VO gitu kan ya, ataupun penyiar bahkan gitu kan ya. Tapi lihat nggak di tiga yang disebut sama Mbak Maria tadi, industrinya masih sama.
Betul. ya kan? Ketika industrinya masih sama, bangun dulu hal yang termudah yang bisa kita jalanin. Itu yang termudah yang mana? Karena yang ketika termudah berarti core yang kita miliki itu kan expertnya levelnya lebih tinggi gitu. Nah, ketika bicara personal branding, mana yang memang benar-benar kuat, strongnya di kita, ya nggak ada alasan orang lain pasti nyarinya kita. Gitu. Jadi bicara personal branding nanti impact-nya seperti apa gitu ya, Mbak, barometernya apa sih personal branding itu bisa dikenal dengan baik gitu kan ya, ya berarti bagaimana respon itu dari audiens itu butuh kitanya itu seberapa besar. Kalau sudah banyak undangan, panggilan MC gitu kan ya, berarti personal brandingnya udah kuat. Karena at the end personal branding itu harus transaksional, harus mudah di-hire, mudah diingat, mudah cuan, mudah jualan, ya Berarti kan kan? harus ada something yang unik dong di situ. Yes. Nah itu tadi, dari jutaan manusia yang ada di dunia ini, bagaimana kita menciptakan keunikan dalam diri kita, Kak Indah? Betul, akan sulit menciptakan keunikan dalam diri kita kalau kita melihat itu untuk sebagai follower gitu ya. Kita melihat keunikan ataupun keunggulan orang lain. Oh, kayaknya dia kerennya di sini, aku juga deh gitu ya. Terpaksa nggak ngejalaninnya. Betul. Capek dong ya gitu kan ya. Karena itu bukan yang kita punya gitu ya. Jadi kalau mau ngedevelop personal branding, mulai dari yang kita punya, expertise. Jadi dari pengalamannya kita, kemampuannya kita gitu kan. Aduh Mbak Indah, aku jago nih untuk misalkan translate gitu kan ya. Oh berarti potensinya sebagai MC bilingual. Ya kan, bisa juga gitu kan ya. Oh aku juga jago ini misalkan bikin konten-konten misalkan gitu ya. Oh berarti aku bisa memberikan edukasi nih terkait belajar MC. Nah itu kan peluang-peluang ataupun potensi yang akhirnya ketika kita bikin apa ya, kalau Kak Indah itu dalam sesi kelasnya itu ada yang namanya canvas branding. Nah canvas branding itu adalah platform bagaimana kita menuangkan apa yang menjadi kompetensinya kita, apa yang menjadi kekuatan dirinya kita, passionnya kita di dalam satu tools tersebut. Jadi ada 3 step dalam canvas branding. Kita harus find yourself, describe dulu kita ini seperti apa sih. Kadang kalau cuma dengan satu kata gitu ya, Indah personal branding. Nah itu harus di breakdown lagi, personal branding yang seperti apa, ngebantunya industri apa gitu kan ya. Indah itu yang gimana gitu. Nah itu harus di-describe gitu ya. Mungkin teman-teman boleh pakai tools tulisan gitu ya, mau 3 paragraf, mau mengarang indah gitu, panjang itu juga boleh. Tapi at the end harus bisa di wrap up dalam 1 paragraf karena memudahkan orang lain untuk mengingat kita. Nah setelah itu baru ke audiensnya dulu. Kita tuh mau ngebangun personal branding, nggak boleh random, audiensnya harus fit dulu. Apakah audiens yang dibidik ini apa? Misalkan ranahnya publik kah? Kalau publik berarti masyarakat umum. Ataukah corporate? Mbak Indah, aku mau jadi MC khusus di perusahaan-perusahaan aja. Misalkan gitu kan ya. Atau bahkan ada yang lebih niche lagi nih, Maria. Mau jadi MC protokoler. Jadi khusus untuk di government doang. Misalkan gitu kan ya. Kebayang nggak kompetitor yang ada gitu ya. Ketika kita bidik niche market kita yang tepat gitu kan ya. Sudah akan mengurangin berapa ratus ribu kompetitor yang profesi yang sama seperti kita. Pasti kan beda ya, MC doang gitu kan ya. Tapi kalau bicara, oh aku MC bilingual Mbak Indah, pasti udah terkurasi kan dengan yang tadinya ratusan ribu orang. Dengan kalau bisa, maksudnya gini, bisa dikatakan kompetitor nggak sama MC yang tidak memfokuskan sebagai bilingual. Ya enggak juga, karena marketnya beda. Mungkin MC bilingual dibutuhkan buat embassy misalkan gitu ya, ataupun buat government gitu, BUMN misalkan gitu. Nah terus gali lagi, oh ternyata aku mau meng-highlight lagi nih Mbak Indah skillnya aku MC bilingual dan khusus protokoler misalkan gitu. Berarti di ranah istana misalkan gitu. Nah jadi semakin mengerucut, semakin ini ya ketahuan ya. Semakin kuat karena kita akan tahu nggak banyak orang lain yang punya kekuatan itu. Nah di situ sebenarnya autentiknya. Di situ adalah yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi nggak usah memaksakan diri sebenarnya. Tapi emang semua orang haruskah punya personal branding, Kak Indah?
Ataukah hanya employee atau influencer atau public figure aja nih yang boleh? Yes. Jawabannya wajib, semua profesi, semua peran. Karena teman-teman, kita bicara personal branding itu kita itu punya kita pribadi aja ya, punya banyak peran, roles itu beragam. Kalau misalkan di awal sesi Kak Indah suka tanya, teman-teman apa yang menjadi roles atau peran teman-teman saat ini? Bahkan ada yang jawab itu 12 peran, Mbak. Wow. Iya, dia sebagai mungkin tadi bisa sebagai MC, dia sebagai mothers, ibu gitu kan ya. Dia juga sebagai mahasiswa, mungkin dia lagi sekolah lagi gitu kan ya. Dia sebagai apa ya, menantu, dia sebagai kakak, dia sebagai anak juga. Banyak kan berarti kan peran yang dia dalami dalam diri gitu kan ya. Nah, tapi dia harus bisa mengkurasi prioritas 3 peran terbesar dalam hidupnya dia. Oke. Iya kan? Fungsinya apa? Agar dia mampu mudah diingat, mudah dikenal sama banyak orang gitu. Karena apapun profesinya, misalkan apakah dia ibu rumah tangga atau sekedar apa ya, mahasiswa, misalkan seorang pelajar doang gitu kan ya. Itu tetap harus punya personal branding karena personal branding itu adalah tools untuk membuka opportunity baru, membuka peluang, membuka kesempatan baru. Nah, ini lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan kita harus memulai membangun personal branding, Kak Indah? Ini sebenarnya ya yang semua tuh standar pertanyaannya. Ketika teman-teman butuh, ya, iya, ketika teman-teman butuh bersiap diri untuk menebar kebermanfaatan, gitu ya. Karena sejatinya personal branding itu kan bagaimana kita mudah diingat sama orang lain. Berarti ada misi yang ingin kita hadirkan gitu kan ya, ke orang lain. Nah, jadi di saat kita butuh, di saat kita ingin bagaimana mudah dikenal sama orang lain, nah di situ momentum untuk bangun personal branding. Karena soalnya bicara bangun personal branding itu nggak bisa kayak sulap ya, nggak bisa kayak membalikan telapak tangan teman-teman. Butuh proses, butuh aktivasi, ya kan? Karena yang namanya personal branding itu ada 4 poin nih. Kalau dalam Kak Indah itu, yang pertama adalah wajib mengenalkan diri, ya kan? Karena kita akan butuh waktu lama kalau nunggu orang lain yang kenalin diri, bener nggak? Gitu kan? Yang kedua harus membangun kesadaran. Sadar mengenalkan diri, kita itu profesinya apa yang mau kita kenalkan, karakternya kita yang seperti apa yang diingat sama orang lain. Nah, itu bangun tuh kesadaran di sana. Setelah itu baru akan tercipta yang namanya top of mind di audiensnya kita gitu kan ya. Baru tuh nanti, oh iya kalau nyari MC bilingual Maria aja, jangan gitu. Karena sudah top of mind menjadi mindset pertama yang diingat sama audiens. Terakhir baru ranahnya transaksional. Nah, jadi bagaimana personal branding itu membuka kesempatan opportunity ya seperti tadi, harus mudah di-hire, mudah diingat, mudah kalau dalam ranah transaksional ya itu tadi ya, mudah direkrut, mudah diajakin gitu ya. Oh, kayaknya mau ada project ini nih misalkan anniversary kantor nih, oh mari aja misalkan gitu. Itu kan salah satu bobot dari personal branding. Yes, oke. Terakhir deh sedikit tips dari Kak Indah untuk bisa membangun personal branding. Tipsnya simple. Yang pertama ada, sebenarnya bukan tips ya. Kalau tadi bicara masih elemen ini mungkin ke how to aja ya. Simple sih teman-teman. Teman-teman ingat aja dari BRAND. BRAND. Yes, brand. Nah, brand ya. Jadi itu ibarat kata yang Kak Indah hadirkan, yang Kak Indah create. Ya udah deh, ini yang bobot terpenting dalam membangun personal branding. Tipsnya adalah ini. Yang pertama adalah be you. Harus jadi diri sendiri ya. Yang kedua apa nih? R. R itu tadi reason to believe. Nah, kenapa sih aku milih Maria, nggak milih Tini atau milih Eli atau siapa gitu kan ya. Nah, reason to believe-nya tuh ada. Berarti kan di sana harus ada track record-nya Maria gitu. Yang ketiga BRA. A berarti ya. A itu authentic. Nah, harus unik tadi. Autentiknya tuh apa sih gitu kan? Kita hadirkan. Autentik itu bisa beragam ya teman-teman. Bisa dari communication-nya kita, bisa dari appearance-nya kita gitu ya. Kita harus hadirkan sesuatu yang unik, yang mudah membedakan kita dengan orang lain. Biasanya kalau Kak Indah dari autentik itu penampilan, itu bisa di dress up gitu.
Oke, sudah ready ke N. N. Nah, N itu adalah networking, gitu kan ya. Kalau kita udah bersiap sama diri kita udah tahu nih apa yang mau kita fokuskan, tapi nggak aktivasi ke ranah networking tadi gitu kan ya. Berapa banyak audiens outside circle yang kenal sama kita ya akan sulit juga ngebangun personal branding, ya kan? Berarti harus networking ini harus kuat. Dan terakhir adalah sesuatu hal yang gratis yang bisa diaktifasi teman-teman, D. D-nya adalah digital. Nah, Ya, bener banget. ya kan? Jadi banyak banget platform media sosial yang gratis sebenarnya. Tapi ya di situ tuh perannya teman-teman untuk bisa memaksimalkan. Jadi cukup mudah ya teman-teman bangun personal branding dari BRAND. Iya. Semoga Anda yang melihat podcast ini segera menemukan keunikan ya membangun personal branding untuk masa depan karir Anda. Thank you Kak Indah sudah mau berbagi di sini. Dengan senang hati. Semoga kita bisa jumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru ya. Seru lagi ya. Oke, Maria Delsa pamit dan juga Kak Indah Marsito pamit. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.